إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursiduna Si Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrati ayunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu bisifatihi al-aliyati wa syama'ilihi radiyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihil mutahharina wa sahbihil muhtadina ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada, di seluruh wilayah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei, dan juga sahabat-sahabat Facebook dimanapun di seluruh wilayah Indonesia, Kang Ridwan di Medan, kemudian Bang Adi di Kisaran, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di Pulau Bawean, ya, sahabat di Madura, Bangkalan, ya, dan sahabat-sahabat di Sukabumi, ya, dan Ciamis, Kuningan, dan semua wilayah, ya. Semoga sahabat semua malam hari ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan juga sahabat-sahabat Abah yang ada di MDNH semua, ya. Semoga Abah mendoakan jemaah MDNH senantiasa dibahagiakan hatinya, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, dan dibukakan penglihatan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini, baik yang ada di majelis maupun yang hadir di luar majelis, ya, Kang Wawan, ya, Yana, ya, apa namanya juga termasuk abangku Bang Amani, ya, yang malam hari ini insyaallah sudah hadir bersama kita, ya. Abah ingin mengajak pada malam hari ini, mari kita belajar bersama, bertafakur bersama adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah bimbingan buat Abah pribadi, ya. Selamat malam Bang Hanif yang, ya, dari Kuala Lumpur. Sehat Bang Hanif, ya, dari semua. Semoga semua di Batu Kampar, ya, di Malaysia sehat semua. Salam saya buat Bang Tukirin, salam buat Bang semua yang semua, ya. Insyaallah malam hari ini kita termasuk kajian yang cukup penting karena menyangkut tentang sesuatu yang menjadikan penyebab tidak bahagia. Selamat malam Bang Dede Sihotang dari Medan, ya. Tadi
yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup kita ini adalah ketidakmampuan kita musyahadah kepada Allah dan ketidakmampuan kita untuk melihat hukum-hukum Allah tadi. Ini sahabat, dan ada hijab-hijab yang ada pada diri kita sehingga inilah yang menghalangi kita untuk bisa bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sahabat, di dalam kalam hikmah yang sekarang itu ya, yang Abah ingin bahas adalah berkaitan dengan penglihatan ya. Mari kita bacakan dulu saja hikmahnya. Adalah dalam hikmah yang ke-36 dan 37 adalah Musannif Syekh Athaillah As-Sakandari adalah memberikan satu kalam kepada kita yang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aul basyirati yushhiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basyirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka ya. Ini adalah hikmah yang luar biasa ya kepada kita. Ini adalah tentang penglihatan tadi semua. Kalau kita artikan adalah syu'aul basyirati yushhiduka kurbahu minka, maka dikatakan adalah dalam hikmah ini adalah bermula mata hati atau syu'aul basyirah. Jadi manusia itu dalam melihat itu sebetulnya penglihatan kita itu kurang ada 5 ya, tetapi yang dua ada yang pertama adalah yang disebutkan dengan mautul basyirah atau fasadul basyirah. Mautul basyirah adalah mata hati yang mati ya. Ini nggak usah kita bahas, dua penglihatan ini adalah penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mata hatinya sudah mati, hatinya sudah rusak ya, sama sekali. Adalah contoh adalah orang yang memang dibutakan sejak lahir, adalah seperti Fir'aun dan Namrud tadi. Mereka adalah kafir mutlak, ditutup mata penglihatannya kepada Allah mereka itu. Maka dikatakan mereka itu adalah mata hatinya adalah fasadul basyirah atau mautul basyirah. Dua mata yang satu adalah memang mutlak mati sejak dia lahir. Ada juga mereka itu adalah ditutup penglihatannya oleh Allah. Penglihatannya oleh Allah setelah mereka melihat karena tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi ada dua ya. Mata manusia itu adalah, ini contoh adalah tentang fasadul basyirah dan mautul basyirah adalah kepada Abu Jahal ya tadi. Abu Jahal menyaksikan betapa agungnya Rasulullah, betapa berakhlaknya Rasulullah, bahwa mukjizatnya begitu jelas, akhlaknya begitu akhlakul karimah, tapi tetap karena memang Allah butakan dia sejak lahir, dia tidak mampu menerima cahaya kebenaran bahkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi semua. Berbeda dengan Abu Thalib adalah tidak rusak matanya tetapi terhijab. Tadi nanti kita akan bahas ya tadi. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan masdudatul basyirah, adalah mata hati yang terhijab atau tertutup mata hatinya ya. Mata hatinya baik tapi tertutup. Ini disebutkan masdudatul basyirah tadi ya. Tapi yang kemudian yang ketiga adalah inilah yang masuk dalam hikmah ini adalah syu'aul basyirah, adalah penglihatan seorang salikin, adalah golongan mubtadi ya. Yang keempatnya adalah hakul ainul basyirah, yang kelimanya adalah hakul basyirah. Jadi ada 5 alat penglihatan. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Athaillah di bab ini adalah 3 ya, yang harus kita fahami. Yang pertama adalah syu'aul basyirah, yang kedua adalah ainul basyirah, yang ketiga adalah hakul basyirah. Maka dalam hikmah ini dikatakan oleh Syekh Athaillah adalah bahwa bermula cahaya mata hati atau disebutkan dengan syu'aul basyirah ya. Dikatakan memberikan kesaksian yushhiduka kurbahu minka,
kesaksian kepada engkau akan dekatnya Allah kepada engkau. Ya. Wa ainul basyirati tushhiduka adama kali wujudihi, dan ainul basyirah memberikan kesaksian kepada engkau akan tidak adanya engkau dan nyatanya Allah. Tadi semua. Pahami, lenyepan dengan hati, ya tadi semua. Kemudian yang ketiga adalah yang dikatakan wa haqqul basyirati yushhiduka wujudahu, adalah memberikan kesaksian kepada engkau akan adanya Allah, ya. Adalah nyatanya Allah tadi. Maka dilanjutkan oleh beliau adalah la adamaka wala wujudaka, bahwa tidak ketidakadaan engkau atau tidak ada keberadaan engkau adalah Allah, dan tidak ada sesuatu beserta Allah, ya. Maka dilanjutkan dalam hikmah yang ke-37 oleh Syati'illah adalah kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alahi kana. Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan dia sekarang ada sebagaimana adanya dahulu. Dia pun sekarang tidak ada yang lain selain Allah. Pahami ini. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu, dan sekarang pun wa huwal ana ala ma'alaihi kana. Dan dia sekarang pun sebagaimana adanya dahulu. Artinya kalau dahulu dia sendiri, sekarang pun dia sendiri. Nah inilah. Jadi keberadaan kita inilah yang sering dikatakan bahwa keberadaan yang tidak ada. Itulah kenapa dalam sifat 20 yang wajibul wujud itu hanya Allah. Maka sifat nafsiyah itu wujud mutlak hanya milik Allah. Dan adapun selain Allah adalah adam alias tidak ada tadi semua. Nah, maka kenapa kata Abah tadi yang membuat manusia tidak bahagia itu adalah tidak mampu melihat basyirah dengan basyirahnya, tidak mampu melihat hukum-hukum Allah, hakikat Allah, bahwa yang nyata, yang ada, yang dohir, yang wujud hanya Allah semata. Maka inilah sahabat cara pandang manusia ada syuhudul kasyrah fil wahdah. Maka bagi orang yang sudah sampai pada ma'rifatnya, dia sudah mampu musyahadah pada Allah. Fa innama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun dihadapkan wajahnya, dia hanya melihat wajah Allah dari semua. Tidak ada yang lain selain Allah. Itulah kenapa kita disuruh mengamalkan dzikir la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Segala yang selain Allah itu bisa menjadi ilah. Maka dzikirnya kepada kita adalah bagaimana kita adalah bahwa nyatalah bahwa tidak ada segala sesuatu selain Allah. Makanya Abah katakan tadi, kunci manusia bahagia atau tidak di dunia maupun di akhirat adalah mampunya dia untuk melihat musyahadah pada Allah tadi semua. Adapun tingkat musyahadah pada Allah ini yang barusan kita lihat, ada dengan ilmu yakin, ada dengan su'aul basyirah tadi, dengan cahaya ilmu tadi semua. Dengan cahaya ilmu itu adalah melihat Allah itu adalah dengan ilmu. Maka orang mempelajari sifat 20 bahwa sifat nafsiyah itu hanya wujud itu milik Allah. Berarti bagaimana bahwa selain dari Allah itu adalah Adam alias tidak ada. Maka Abah sampaikan tentang bab wujud adalah adharo, wis ngadohrikan Allah tadi. Kulla syai'in, segala perkara, li annahu, karena satunya Allah, al batin adalah batin. Bahwa di alam dunia ini walaupun dohir, segala yang dohir, sesungguhnya yang nyata, yang wujud adalah yang batin. Tadi seperti gula dan manis tadi semua. Sesungguhnya gula itu tidak ada. Semua gula itu dari air tebu, air manis. Maka dari air aren jadilah gula merah, dari air manis dari tebu jadilah gula pasir. Dan juga demikian dengan garam. Garam itu tidak ada, karena garam itu adalah pada saat dia wujud, pada saat dia merasa ada, sebetulnya garam itu adalah hanya bukti adanya asin. Demikian pula dengan kita. Inilah yang harus kita fahami dalam melihat segala sesuatu. Maka nanti bisa kita aplikasikan adalah tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Semuanya hanya Allah, 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 Allah tadi. Segalanya hanya dia. Makanya disinilah bagaimana kita diperlukan adalah berzikir pada Allah dari sahabat.
Dan itulah kenapa yang sering kita aji adalah tentang saya sebelum bahas tentang hikam ya, bahwa Allah berfirman di dalam surat At-Takasur adalah bahwa dan dijelaskan dalam surat Wal Asri adalah bahwa alhaakumut takasur ya hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut telah membuat kalian lalai tadi. At-takasur bermegah-megah adalah karena saling bangga membanggakan harta dan anak-anak dan pembantu-pembantu kalian. Inilah yang membuat kita lelah di alam dunia ini. Kayak semua. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke alam kubur. Hingga kalian mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Jangan begitu, kata Allah. Kalimat ini mengandung adalah hardikan dan cegahan. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, diulang lagi oleh Allah dalam ayat yang keempat, kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya adalah akibat yang buruk dari perbuatan kalian itu kala kalian menjelang kematian, kemudian waktu kalian telah berada di alam kubur, kalian akan nyesal dari semua yang Abah kemarin bahas. Siksa kubur itu datang karena kebodohan, karena adanya penyakit-penyakit hati, al-ujbu, al-kibru, al-buhlu, dari semua. Hubbud dunya, hubbur riasa, hubbul bahkan merasa wujud. Maka kata Ibnu Arabi, dosa manusia terbesar adalah merasa wujud, merasa ada. Padahal kita sudah faham dalam sifat 20 yang boleh wujud hanya Allah. Adapun wujud kita adalah wujud arad, wujud yang tidak wujud, wujud waham, wujud sangkaan saja. Maka disebutkan kita ini lawannya Allah al-wujud adalah al-adam, alias tidak ada. Makanya kita nanti setelah memahami sifat nafsiyah, akan memahami sifat salbiyah. Allah itu adalah kidam, adalah bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Dan itu dinyatakan dengan 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Itu milik Allah. Yang dimana pandangannya adalah dari bayangannya adalah kaunuhu adalah hayyun, kaunuhu alimun, mutakallimun tadi. Kaunuhu qadirun tadi. Kudrat qadirun, iradat muridan tadi semua. Inilah hanya kita harus pahami di sini adalah. Maka inilah bagi yang harus diperjuangkan oleh kita itu adalah. Maka kemarin pada saat Abah sampaikan, daripada kita mencari sesuatu adalah untuk kemuliaan-kemuliaan, lebih baik kata Syekh Athaillah adalah Teh Lia, Teh Hajah dari Medan ya. Lebih baik kita bersihkanlah sifat keaiban-keaiban. Al-uyub adalah kumpulan keaiban yang ada pada diri. Karena dengan demikian otomatis Anda akan dengan sendirinya akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka tahu dilanjutkan, summa kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah inilah ilmu yakin. Keyakinan yang tumbuh dari ilmu. Inilah disebutkan su'aul basyirah. Cahaya dari cahaya ilmu dari semua. Tapi sayang sahabat. Nah, orang yang sampai kepada martabat ini, su'aul basyirah ini adalah dia adalah merupakan makom mubtadi atau makom salikin atau makom muridin tadi dia. Di mana dia sudah mampu melihat Allah di situ sedikit tadi. Bukan mampu melihat Allah, karena tadi yang melihat Allah kan hanya Allah. Maka orang walaupun dia makom awal tadi yang disebutkan dengan su'aul basyirah itu, misalnya katakanlah orang ini adalah golongan mubtadi ini adalah yang landasannya karena ilmu hanya akan mengantarkan Anda 10% untuk melihat ilmu Allah. Hatta kamu hafal 1000 kitab sekalipun, karena tidak ada 1000 kitab untuk mampu melihat Allah. Bukan di situ persoalannya. Karena itu tadi yang bisa melihat Allah adalah hanya Allah. Maka pada saat golongan su'aul basyirah atau orang yang memegang landasan ilmu, katakanlah dia hafal 1.000.000 kitab, kata tadi, ya, itu hanya mampu 10% saja melihat hakikat Allah. Itu pun sudah baik tadi, karena yang 10% itulah yang Allah melihat Allah tadi semua. Karena hanya Allah yang boleh melihat Allah tadi semua. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disebutkan dengan ainul yakin, adalah masuk ke dalam ilmunya adalah ilmu ainul yakin tadi semua.
adalah merupakan ainul basyirah penglihatannya, ilmunya adalah ainul yakin. Ini sudah lebih dari 50%. Artinya dia sudah melihat sesuatu itu dengan penglihatan Allah, tapi separohnya. Kayak bulan sabit, sebelahnya caan, sebelahnya poek, tadi semua. Itulah seumpama kamiskat tadi. Masyalu nurihi kamiskat, piha misbah. Nah, untuk melihat menerangi itu dia hanya separohnya saja tadi. Itu sudah luar biasa. Nah, derajat kita ini sampai di situ adalah kita ini antara itu sudah baik kepada kita. Karena yang boleh melihat Allah hanya Allah. Maka pada saat orang sampai kepada ainul yakin atau sampai kepada ainul basyirah, ainul basyirah akan membawa dia kepada ainul yakin. Orang ini sudah walaupun tidak hafal satu kitab pun, tapi lebih baik daripada orang yang menghafal 1 juta kitab, 1 miliar kitab bahkan tadi. Dibandingkan antara orang tadi syu'aul basyirah dibandingkan dengan, karena syu'aul basyirah walaupun dia itu hafal 1 juta kitab, tetap dia hanya 10% saja. Jadi ibaratkan satu ruangan hanya lubang kecil saja yang dia bisa intip, itu hakikat Allah itu. Tapi golongan yang kedua adalah golongan mutawassyid yang barusan tadi adalah ainul basyirah. Ilmunya adalah sudah ilmu yakin. Inilah dikatakan oleh Allah tadi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu golongan yang pertama. Itu pun adalah jika kalian mengetahui pengetahuan yang yakin tadi tentang akibat perbuatan kalian, niscaya kalian tidak akan lalai taat kepada Allah. Itu sudah lumayan. Ilmu yakin itu yang tadi, yang mubtadi itu sudah lumayan. Karena walaupun 10% dari penglihatan Allah, 10% penglihatan Allah lebih baik daripada 90% penglihatanmu tadi semua. Jadi kita ini kayak rasio, sahabat. Pada saat kita melihat Allah melihat kita ada Allah potensi 10% penglihatan Allah, maka 90%-nya berarti kita. Maka pada saat kita yang melihat, maka segalanya adalah kebodohan. Segalanya alam ini hanya menipu kepada kita. Maka kenapa banyak kita ini manusia adalah banyak tertipu. Sampai adalah apa namanya Imam Sya'rani menulis kitab apa namanya Bidayatul Muqtarin ya tadi setebal ini adalah Bidayatul Muqtarin ini setebal ini adalah untuk memberikan peringatan. Tanbihul Muqtarin, maaf, nabaha yunabbihu tanbihan adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang lupa justru tadi, yang terhijab, yang tidak mampu melihat tentang hakikat hukum-hukum Allah. Nah ini sahabat, maaf ya. Maka Allah katakan lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, ini. Apalagi la tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim ya. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Pada saat kita sudah mampu sampai kepada ilmu yakin pun sudah akan mampu melihat neraka jahim, insyaallah. Ini semua. Maka kata latarawunna sesungguhnya dari kata latarawunnanna sebenarnya kan tadi semua. Kemudian lam fi'il dan ain fi'ilnya dibuang tadi semua. Kemudian harokatnya diberikan kepada waw sehingga jadilah latarawunna dari kata latarawunnanna tadi. Latarawunnal jahim menjadi latarawunnal jahim tadi. Summa latarawunnaha ainal yakin. Nah ini naik lagi. Kalau tadi adalah dengan syu'aul basyirah, sekarang adalah sudah dengan ainul basyirah. Kalau tadi adalah dengan ilmu yakin, sekarang dengan ainul yakin. Maka dikatakan oleh Allah, summa latarawunnaha, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya. Kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya, ainal yakin adalah dengan pengetahuan yang yakin. Lafad ainal yakin adalah masdar. Kemudian karena lafad ro dan lafad yana mempunyai arti yang sama tadi. Barulah kata Allah summa latus alunna yauma idzin anin naim. Maka di surat Al-Hakumut ini adalah penjelasan kepada kita sehingga orang-orang yang tidak mampu melihat dengan basyirahnya tadi, sehingga walaupun amalnya tidak dirasai dengan iman tadi semua sahabat. Maka diingatkan oleh ayat selanjutnya wal asri, demi masa. Banyak manusia ibadah, sholat, puasa, haji tapi dia sia-sia. Ya. Tadi innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tadi kenapa disebut rugi? Artinya orang dagang rugi itu. Artinya orang ibadah. Allah hitobnya kepada orang ibadah. Makanya rugi.
Ya kalau dia bilang orang itu tidak dagang, ya tidak rugi. Namanya juga tidak dagang. Nah ini kasusnya orang dagang. Artinya orang itu beribadah. Tapi rugi. Tadi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah ini. Jangan dikira kita ini suka sombong. Merasa orang sudah beriman. Belum tentu. Sahabat. Kalau kita beriman pada Allah. Pada saat kita mengetahui. Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Tapi kita nggak meyakininya. Buktinya berarti kita tidak beriman. Dan kita tuh mengimani bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Baik rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk maupun rezeki mau'ud. Allah lah yang mengaturnya. Tapi kita bahkan lebih kencang dari mengejarnya. Sehingga justru Allah di PHP oleh kita. Karena untuk mengejar rezeki tadi. Berarti itulah tidak ada iman sebetulnya. Kita merasa beriman, padahal belum. Tadi semua sahabat. Makanya di sini katakan tadi, illal ladzina amanu tadi. Dengan iman pun masih rugi tadi. Kecuali adalah wa amilus salihat yang amalkan salat yang didasari dengan iman. Salat, zakat, puasa, haji dilandasi dengan iman dan ihsan. Berdirinya salat, mengeluarkannya zakat dan haji dan lain karena dasarnya iman kepada Allah. Sampai di penghujung rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Sahabat, ngomong kayak apapun, selama kita dagang mau dagang ternyata rugi, kita tidak nerima, itu nggak iman pada Allah. Kita mau ke kanan ternyata kita ke kiri, kita marah, itu tandanya kita nggak iman kepada Allah. Inilah tadi derajat iman itu. Maka dikatakan ada iman idlal kepada dalil tadi adalah golongan ilmu yakin, ada golongan taklid, ada golongan tahqiq. Iman itu adalah yang benar, itu adalah golongan tahqiq tadi, yang tadi sudah membenarkan dengan hakikat Allah. Allah membenarkan dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan dengan hakul basyirah tadi, atau hakul yakin. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, syua'ul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Tadi semua. Kalau hakul syua'ul basyirah hanya 10% penglihatan Allah, 90%-nya dia adalah golongan mubtadi. Tapi kalau ainul basyirah 50%-nya adalah sudah penglihatan Allah, dia 50% atau bahkan tadi. Tapi hakul basyirah adalah penglihatan para anbiya, para rasul, para aulia yang besar adalah semuanya hanya penglihatan Allah. Maka pada saat sudah penglihatan Allah, engkau akan bisa menghitung semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam di negara hitam sekalipun. Karena penglihatannya bukan penglihatanmu. Disinilah manusia sudah surga sebelum surga. Sudah merasakan Firdaus sebelum di Firdaus. Karena dia sudah masuk ke dalam kurba tadi sahabat. Ya. Nah inilah hal-hal yang harus kita pahami. Jadi bukan sebaliknya kita ini melakukan satu perkara yang tidak kita pahami. Melakukan satu perkara yang tidak kita yakini. Kata di sahabat. Maka itulah tadi. Kenapa dalam hikmah yang sebelumnya dikatakan adalah bahwa selain Allah itu tidak ada. Tapi kenapa kita tidak bahagia sekarang? Karena berhadapan dengan makhluk. Berdagang, berhadapan, bersaing dengan makhluk. Berurusan dengan makhluk, semua mengecewakan. Iya. Ingat, kata baginda Nabi, kalau seandainya manusia di dunia ini adalah sepakat untuk memberikan manfaat kepada kita, kata Nabi, demi Allah, tidak ada kesepakatan itu yang bisa memberikan manfaat walaupun seluruh manusia siap sepakat membantumu. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, nggak usah takut. Kalaupun seluruh manusia di muka bumi ini sepakat untuk mencelakakanmu, maka percayalah, tak ada satupun makhluk yang memberikan madarat padamu. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat padamu. Maka inilah kenapa kau jangan ridho kepada manusia. Hanya gara-gara dia memberikan kamu gaji, tadi semua seolah-olah hidupmu untuk dia, matimu untuk dia. Inilah kebodohan. Inilah hijab yang akan semakin dalam pada dirimu. Tadi semua, ya, karena sesungguhnya hanya nyata. Maka dikatakan dalam hikmah, al-kaunu kulluhu zulmatun
Wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Alam seluruhnya adalah kegelapan alias mati, gelap itu alias tidak ada. Gelap diartikan mati, diartikan tidak ada. Tidak ada semua ini. Kenapa kita lelah? Karena kita merasa menganggap diri kita ada dan alam ini pun ada. Inilah yang harus kita latih sesungguhnya. Sampai nanti fanaul fana. Kalau kemarin dalam hikam itu sampai kepada makom itlak atau apa itu kemarin itu fanaul fana, lebur. Nyatalah hanya Allah semata. Semua tadi. Al-kauna wal dikatakan adalah paman ro'a al-kauna walam yashhaduhu fihi au indahu. Tadi barang siapa yang melihat itu kaun, tidak adalah dia menyaksikannya fihi pada kaun itu au indahu adalah pada kaunnya, au qablahu pada sebelumnya, au badahu atau setelahnya. Tadi semua. Awazahu wujudul anwar, tadi semua. Maka sungguh ia telah mencapai keberadaan cahaya tadi semua. Ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, dalam hikmah yang lain Allah pun adalah menjelaskan kepada kita syai'atuillah adalah kaifa yusyriku qalbun tadi. Al-kauni muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia, gambar makhluk, gambar seluruh urusan nyata dalam hatimu dari semua. Ketakutanmu hanya pada makhluk, keinginanmu hanya pada makhluk, maka orang ini akan tidak bahagia di dunia ini. Kalau orang sudah tidak bahagia di dunia ini, maka wallah dia pun tidak akan bahagia di akhirat. Karena bahagia akhirat itu adalah bahagia dunia. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fil akhirat hanya akan kau raih kalau hasanah fid dunya tadi semua. Kalau kita tidak memahami ini, maka orang yang menjahati kita hanya dipandang sebagai manusia. Dagang yang rugi hanya dipandang sebagai dagang muamalah belaka. Padahal segalanya adalah tidak ada ujian kepada kita. Seberapa tipis hijab antara kita dengan Allah, sahabat. Maka inilah dalam hikmah yang ke-36 dan 37 ini adalah syu'aul basyirati yushhiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushhiduka adamaka liwujudi. Itu ketidakadaan wujudnya tadi semua yang nyata. Maka bagi orang ainul basyirah hanya memberikan kesaksian kepada engkau akan tidak adanya engkau dan nyatanya Allah. Tadi semua tadi. Dengan apa kau akan melihat nyatanya? Pertama wujud. Wujud sifat nafsiyah itu milik Allah. Berarti kalau seandainya kau pun merasa wujud, maka itulah kenapa baginda Nabi adalah 100 kali beristighfar pada saat kata Allah wastaghfirli dan bika, mohonlah ampun atas dosamu. Dosa apa? Dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir, aili dan biwujudika, dari dosa merasa wujud kamu. Karena kamu merasa wujud, timbullah persoalan pada dirimu. Temanmu menjadi wujud. Padahal segala kawan ini hanya untuk melihat jalalnya Allah, koharnya Allah, kamalnya Allah, jamalnya Allah. Dari semua. Maka itulah kenapa dalam tauhid syuhudul kasyrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasyrah. Melihat makhluk, melihat Allah nampak di makhluk. Ini kalau orang sudah sampai kepada hakul yakin. Nah, segala kan terserah. Kau ingin mengejar makhluknya atau memahami metodenya. Kalau kau mengejar makhluknya, walaupun kau tambah hidupmu 1 miliar tahun, sama. Kasusmu akan sama, sahabat. Tadi. Inilah nanti. Ini akan merembet kepada perkara-perkara yang lain. Maka dikatakan, wahakul basyirati yushiduka wujudahu, dan hakul basyirah itu memberikan kesaksian kepada engkau akan wujudnya Allah. Dikatakan adalah la ada maka wala wujudaka tadi, bahwa ketidakadaan engkau dan keberadaan engkau tadi. Mau wujud kita ini tidak ada, mau bilang ada dan tidak ada. Maka inilah tadi semua. Maka dikatakan dalam hikmah yang ke-37-nya adalah kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Tadi semua. Dahulu Allah ada dan sendiri. Sekarang pun sama. Allah itu cuma ada dan sendiri. Kita aja yang sepede dari semua. Bayangkan engkau dengan Allah.
Kalau kita mengambil dari ilmu pengetahuan saja, dunia kita dan seluruh aspeknya galaksi ini dalam kehitungan Allah sedebu. Bayangkan Allahnya. Bagaimana mungkin dunia tadi, planet kita ini hanya Bima Sakti ini hanya satu galaksi. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ini hanya satu galaksi. Satu rangkaian planet dalam galaksi Bima Sakti. Dan di alam ini ada triliunan galaksi. Ada Skyway, ada Blue, semua. Macam-macam miliaran galaksi. Kita justru merasa ada, merasa gede, merasa besar. Nyebutkan Allahu Akbar. Allahnya, boro-boro Allah yang Akbar. Kalau kau sedang niup balon, pada saat sholat pun yang nampak balon. Allah terhalang oleh balon. Pada saat kau ngerjakan motor, pada saat ada ngaji, bocor karena pentil. Allahu Akbar, kebayang pentil. Allah sama pentil ke kehalangan. Bagaimana kau ingin meraih surganya Allah? Pada saat dalam sholat itu yang nampak hanya kawan-kawan yang datang. Yang tadi adalah menghalangi, adalah al-kaunukul kaifa yusyriku qalbun suwarun akwani muntabiatun fi mir'atihi. Inilah tadi. Nampak semuanya bergambar dalam cermin kolbu kita. Karena kita ada. Inilah makanya dikatakan la hijabaka illa biwujudika. Nah sahabat, ngomongin penglihatan. Sebetulnya itulah kenapa. Alhamdulillah. Allah dalam Al-Quran sudah ingatkan kita. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta matamu yang ada di kepala, kata Allah. Aku gak peduli dengan matamu yang ada di kepala. Karena matamu yang di kepala walaupun tidak buta, tetap kau tidak akan bisa melihat aku. Tapi yang dimaksud Allah adalah buta mata yang ada dalam dada, fis sudur, tadi semua. Sehingga dalam ayat yang lain kata Allah adalah pada saat firman yang lain adalah paman kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Orang yang buta pada Allah di dunia ini, dia pun akan buta pada Allah di akhirat nanti. Bagaimana kau akan mengambil hasil ibadahmu pada saat engkau tidak mengenal Allah, buta kepada Allah, tidak mampu melihat Allah? Tadi semua sahabat. Nah, kita ngomongin dulu tentang penglihatan. Penglihatan itu ada dua secara umum. Satu basor adalah mata yang ada di kepala ini. Ini adalah seperti kapal selam yang mengeluarkan moncongnya keluar dari laut untuk melihat sekitarnya. Tapi sesungguhnya penglihatan yang sungguhnya adalah di bawah. Adalah basyirah, mata hati. Inilah makanya kata Abah tadi, kalau rasio basor 90, maka basyirah cuma 10. Itulah orang yang penglihatannya dengan basor adalah, itulah yang disebutkan golongan salikin, adalah golongan muridin, dia adalah golongan mubtadi, adalah melihatnya ada. Itu pun sudah baik sahabat. Kalau 10% kau melihatnya adalah dengan penglihatan Allah, itu sudah sedikit menyelamatkan engkau dari semua. Tapi belum sampai kepada ainul yakin, apalagi kepada hakul yakin. Karena belum sampai kepada ainul basyirah dan hakul basyirah dari semua. Nah, orang yang sudah memandang dengan hakul basyirah, yang nampak kemanapun hanya Allah, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, bahkan zat Allah nyata semua. Maaf bagi Abah sendiri, kalau Abah nggak bersama Rasulullah setiap hari, bahkan sholat, Abah tidak akan sholat. Demi Allah saya tidak sholat kalau tidak bisa melihat Rasulullah. Nah itulah tadi. Karena tidak paham dengan hakikat ini pun, bagaimana kau menganggap Rasulullah wafat? Bagaimana kau akan bersahadat Rasulullah wafat? Dari semua. Rasulullah begitu nyata. Wajahnya masih kelihatan dari semua. Senyumnya masih kelihatan semua tadi. Kenapa nggak mampu melihat tadi? Karena tertutuplah cermin kolbu dari penglihatan dunia ini. Dari semua. Lihat. Katakanlah kita ngomongin mata yang di atas dulu sebelum kita ngomongin mata basyirah dari semua. Manusia itu di dunia ini ada yang memang buta total. Kita lihat saksikan kan di dunia ini ada yang butanya total, ada yang pernah kemudian melihat dulu sampai umur sekian kemudian baru buta, ya. Ada di alam dunia ini matanya sehat tapi terhalang oleh katarak. Nah ini
tadi semua. Ya, tadi. Sama sebetulnya dengan basiroh kita. Ada yang tadi, maka orang yang kena katarak itu harus diapa? Dioperasi. Dibersihkan oleh ahlinya. Ahlinya pun dokter umum nggak bisa. Maka ustadz umum, kiai umum nggak bisa. Maka kata Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kudu ahlinya, ingat itu. Bukan dokter umum. Bahkan dokter spesialis yang baru kelas 1, tahap 1, itu pun belum sampai kepada ahli yang ahli. Maka ada dokter spesialis mata S2, ada dokter spesialis mata S3. Barulah dokter ahli spesialis mata profesor. Inilah dari semua. Dialah ahli dari segala ahli. Melihat adalah hanya merupakan perpaduan antara unsur cahaya. Karena kalau walaupun kornea mata kita baik, tapi karena tidak adanya cahaya, kita tidak akan bisa melihat. Silakan Anda masuk ruangan gelap, maka Anda tidak bisa melihat apa-apa. Mata Anda tidak rusak, tapi tidak ada cahaya untuk melihat itu. Pahami itu? Ya. Karena nanti akan bisa memahami hanya dengan hakikat Nur Muhammad lah. Cahaya Nur Muhammad lah untuk menghidupkan penglihatan mata basyirahmu. Dengan apa? Talqin. Mereka katakan la tasulu hadamakum illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. Talqin itulah. Sama di dunia ini. Anda matanya sehat. Tapi kalau bagi orang buta dibawa ke ruangan terang maupun ruangan gelap sama. Tadi. Nanti ada juga di alam basyirah, manusia itu memang sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Siapa dia? Firaun, Namrud, sejak lahir sudah dibutakan oleh Allah untuk melihat Allah. Ini contoh kepada kita. Contoh kepada kita, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan buta sama sekali dari awal. Tidak pernah mengenal, tidak ada cahaya sedikit pun ke dalam kornea matanya. Ini semua. Tapi inilah tadi. Kemudian ada buta kedua, ada orang itu pernah melihat, tapi kemudian dia karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah tutup penglihatannya. Adalah setelah dia melihat, Allah tutup penglihatannya. Ini ngomongin mata dohir dari semua. Oh, dulu tuh saya ketemu orang. Dulu saya melihat, Pak, di tahun sekian saya kencing manis, kemudian jadi buta. Oh, itu mah kencing manis mas sabab doang. Hakikatnya Allah lah yang menutup matamu, kornea matamu dimatikan. Karena matamu tidak digunakan untuk sebagaimana mestinya. Dari semua. Masih beruntung kita umat Rasulullah. Kalau seandainya semua penglihatan mata yang dilakukan kita ini, saya termasuk Anda semua, maka kita ini setiap melihat hal yang buruk langsung buta mata kita. Memang tidak buta, tapi dalam hakikatnya buta, sahabat. Itulah hal-hal yang demikian itu. Walaupun dalam hakikatnya tidak buta, kita masih bisa, saya masih bisa melihat, iya. Tapi pada saat sahabat kita membutuhkan pertolongan, lihat masjid sedang dibangun nggak sedikit terenyuh, itu buta tandanya. Saya nggak mau buta, saya bisa melihat anak saya, iya, melihat anakmu. Tapi pada saat Allah buat kasus, adalah gempa di Cianjur, sedikit pun nggak tergerak hatimu. Buta itu, tuli itu, jadi semua. Itulah kenapa kita harus dibukakan. Maka kenapa dikir itu harus kencang? Karena kita adalah tuli. Saya bisa mendengar dangdut, saya bisa mendengar suara ini, suara itu, iya, tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Sama bagi di mata Allah itu. Itulah tuli dari semua. Nah inilah sahabat, ya, maka ada orang yang dibutakan total sejak lahir, ada orang buta karena di pertengah jalan, ada orang yang korneanya baik tapi terhalang. Tadi semua terhalang. Matanya sih baik, dicek oleh dokter korneanya masih baik, tapi ada katarak, kehalangan tak. Kalau kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbah azuzaja ajuzajatu ka'anna kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Itu bukan penglihatannya yang rusak, tapi ada penghalang di azuzajahnya. Di kornea matanya ada katarak. Kenapa katarak itu ada? Karena mata ini hanya melihat tadi makhluk Allah, tapi tidak tembus kepada Allah. Padahal kata Syaikhullah, abah geus ngawenangkeun Allah.
laka kepadamu. Antanduro, lihatlah segalanya. Ma kepada segala perkara tadi. Pil mukawanat yang berkaitan dengan makhluk. Bukan untuk melihat makhluk. Kata Allah, aku mengadakan segala sesuatu bukan untuk menyatakan sesuatu, tapi untuk menyatakan adanya aku. Akulah al-wujud. Aku lebih nyata. Maka kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bikulli wa huwa alladhi adharu likulli syai'in. Bagaimana kau bayangkan aku terhalang oleh sesuatu? Akulah yang mengadakan sesuatu. Aku sudah ada sebelum ada sesuatu. Dan akulah yang wujud pada sesuatu. Aku lebih nyata dari sesuatu. Kalau seandainya, inilah kita sekarang kenapa kita terhalang untuk melihat Allah. Karena bahkan Allah yang akbar itu terhalang oleh debu dunia ini. Karena kata saya tadi, Allah terhalang dengan pentil. Allah terhalangan dengan urusan popok anak. Allah terhalang oleh urusan-urusan yang ecek-ecek. Urusan lembur kerja, ada ini, ada itu semua. Allah terhalang. Kenapa? Karena berarti yang lain dari selain Allah lebih besar daripada Allah. Maka kenapa pada saat kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nampaklah yang kecil tadi. Sawah airnya belum diairin, motor bannya tadi kempes sebelum ke masjid, selama sholat dipikirin. Urusan hutang A, hutang B, urusan A dan urusan B. Maka manusia yang tidak bahagia ini kan tidak ngerti hukum ini. Inilah persoalan kita. Kita mau menyelesaikan persoalannya atau mau menyelesaikan sunatullahnya, aturan Allahnya. Tadi semua. Tadi sahabat. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi ada matanya baik, tapi korneanya terisi ada apa? Ada katarak. Nah inilah tadi harus ada dokter yang mengoperasi katarak itu. Tadi. Tapi ada lagi matanya sehat, katarak juga enggak. Tapi nggak ada cahaya, nggak ada talqin. Tadi dia belum ditalqin, nggak ada cahaya, nggak ada Nur Muhammad. Begitulah Nur Muhammad, Nur itu cahaya, Ahmad ada terpuji, Muhammad terpuji. Inilah kenapa la tahsulu hadamakum illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tadi. Inilah talqin itulah. Untuk ada, karena boleh jadi korneanya sehat tapi cahayanya nggak ada. Seperti Anda masuk dalam ruangan gelap, mata ada sehat, Anda nggak bisa melihat. Jadi tidak melihat segala perkara itu bisa dengan beberapa perkara. Satu, karena buta total mata. Yang kedua, dulu pernah lihat kemudian menjadi buta. Yang ketiga, tidak buta matanya, tapi ada kornea matanya terhalang oleh kotoran-kotoran yang disebut katarak. Tadi di cermin, tadi kolbu kita ada katarak. Tadi semua itulah yang harus ditarik dari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah membersihkan katarak, membersihkan katarak diri kita. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Maka buta yang keempat adalah tadi. Matanya sehat, korneanya baik, tapi ada penghalang. Misalnya, saya nggak bisa melihat ada di sebalik dinding tembok. Mata saya sehat, tapi untuk melihat kompor nggak kelihatan, terhalang tembok. Nah, artinya bisa buta nggak melihat kompor itu. Karena kalau saya buta total, walaupun nggak ada tembok, ada urusan. Memang tidak bisa melihat yang ada di sana. Tapi yang kedua adalah saya korneanya baik. Adalah tapi terhalang oleh tembok. Atau yang ketiga, tidak ada tembok itu tapi korneanya rusak sama sekali alias buta total. Nah, basyiroh kita pun demikian sahabat. Basyiroh kita pun demikian. Maka ada yang orang mutlak, maka dikatakan di sini adalah oleh Syaikhullah tadi adalah yang mutlak, tadi adalah yang tidak bisa melihat Allah adalah tadi adalah jadi tentang basyiroh tadi tidak bisa melihat Allah karena tadi ditutup oleh Allah tadi. Yang kalimat tadi adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, seperti Firaun dan Namrud tadi ya. Atau yang kedua adalah karena dia sempat melihat tentang kebenaran Allah kemudian ditutup oleh Allah. Yang ketiga adalah dia sehat matanya. Makanya kita bicarakan dari 5 tentang pandangan mata basyiroh itu. Maka kita tidak akan nggak usah lagi ngomongin
adalah membicarakan tentang basyirah. Basyirah itu adalah nadirul qalbi atau mata hati. Adapun mata yang di kepala itu adalah nadirul qalab. Nadirul qalbi mata hati, nadirul qalab adalah mata dohir. Tadi semua ya. Ada beberapa macam mata hati dan adalah yang pertama tadi saya sudah sebutkan tadi. Mata hati adalah pasadul basyirah atau mautul basyirah, adalah mata hatinya yang sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah ini yang dikatakan oleh Allah, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Berapa banyak nanti Allah mudahkan ya tadi banyak manusia tadi bahwa walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi, banyaknya manusia dan jin masuk neraka jahanam bukan nggak ibadah. Bukan tidak mau melihat, tapi dia tidak mampu melihat. Tidak bisa, dia ibadah. Tapi dia bisa, dia haji, dia puasa, dia zakat, tapi semuanya adalah tadi sia-sia. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak pernah digunakan. Ini adalah buta. Tadi karena tidak mampu melihat dengan basyirahnya. Akibatnya apa? Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Mata batinnya juga buta. Mana al-haq tadi. Ya. Kemudian walahum adanun la yasmauna biha, dan itu juga telinga batinnya juga tuli. Maka kata Allah ulaika menggunakan isim isyarah. Tolol kamu. Ulaika. Bego kamu itu. Tadi semua. Dasar tot gaca, lu molotot tapi itu maca. Ulaika kal anam, binatang kamu ini, domba kamu ini, kebo kamu ini. Ini Allah sendiri yang mengatakan ulaika kal anam. Jadi kalau seandainya binatang, adakah kalau kambing sholat, puasa, haji, diterima nggak hajinya kira-kira? Nah, inilah persoalan kita. Maka dikatakan ada kelompok yang pertama disebut mata hatinya adalah mautul basyirah, mati sama sekali, atau pasadul basyirah. Seperti tadi, Abu Jahal di zaman Rasulullah. Kurang apa contoh Rasulullah? Kurang apa Rasulullah? Luar biasa. Ya. Tapi tetap dia tidak mampu melihat. Ya. Itulah, inilah ya. Makanya itulah kenapa turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Inilah adalah untuk menjelaskan ya tadi dikayak apapun juga kamu ini memang sudah buta, dijejeleh kos kumaha, oke? Sama aja, jangankan buta warna saja. Saya pernah ada saudara buta warna, saya siatin warna, semuanya warna itu sama aja bagi dia, biru sama kuning, yang lain biru sama kuning. Nah inilah kenapa ada kasus buta warna. Sama kita juga, basyirah kita ini tadi buta warna, udah masih mendingan buta warna daripada buta total sama sekali. Maka inilah yang katakan tentang orang yang ada yang kedua adalah disebutkan dengan masdudatul basyirah, adalah mata hati yang terhijab oleh tertutup. Mata hatinya baik tapi tertutup. Nah inilah orang ini masih bisa selamatkan. Biasanya orang ini adalah golongan awam, golongan mubtadi, tapi sudah menjadi salik, dia sudah masuk dalam thariqat. Ini dalam matanya adalah katarak. Maka orang yang datang berthariqat itu karena apa? Dia ingin melihat Allah. Karena tidak melihat Allah di sini, tidak akan melihat Allah di sana. Paman kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Tidak melihat Allah di sini, tidak akan melihat Allah di sana. Tidak berjumpa Rasulullah di sini, tidak akan berjumpa dengan Rasulullah di sana. Ada pertanyaan saya, apa Rasulullah bisa lihat sekarang? Oh, di mana kau berani mengatakan syahadat kalau sekarang Rasulullah tidak ada? Bahkan bagi Haji Asep tidak akan sholat saya. Bagaimana saya mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Masa assalamu alaika kalau dia tidak ada? Kalau dia tidak ada, assalamu alaihi. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Inilah. Karena kalau kau tidak bisa melihat Rasulullah sekarang, berarti kau tidak bisa melihat Allah sekarang. Itulah faman kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya sekarang, bagi dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada Allah dan Rasulnya. Cukup melihat Rasulnya, cukup melihat nur Muhammadnya, cukup melihat hakikat nur Muhammadnya. Itulah kenapa wajah Rasulullah itu tidak digambarkan, karena memang wajahnya bergonta-ganti.
Walaupun di dalamnya sama. Ini orang yang nggak paham. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun. Telah datang kepadamu rasul di zamanmu. Isinya sama, cangkangnya aja yang beda. Maka melihatnya sama dengan melihat rasulmu yang dulu tadi. Makanya katakan tadi kana Allahu ala syai'a ma'ahu wa huwa ana ala ma'alahi kana. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan dia sekarang ada sebagaimana adanya dahulu. Dia pun sekarang ada. Dan adanya dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka rasulmu yang dahulu ada rasulmu yang sekarang. Ada bedanya. Tadi. Rasulmu yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Makanya kenapa Nabi Adam sampai Nabi Isa selesai? Kenapa? Karena berasul sama baginda Nabi Muhammad, kepada nur Nabi Muhammad. Sekarang pun kita akan tidak sejaman, tidak pernah melihat baginda Nabi, tapi sama. Sesungguhnya maka di mata saya adalah saya setiap hari itu bersama Rasulullah. Saya melihat, nggak usah ngomongin ngimpi. Wajah siapa yang muncul di padamu? Tadi semua. Inilah ya yang harus dipahami. Maka tauhidnya itu adalah kita ini harus mantap dan bulat. Harus bersama Rasulullah. Nah itulah kata Rasulullah. Haruslah bersama Allah. Tapi kalau tidak bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Siapa orang yang bersama Allah? Ya Rasulullah. Makanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak bisa dipisah. Bahkan sebelum Nabi Adam diusir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada semua. Dikir tidak benar, la ilaha illallah itu dikir iblis. Kalau nggak kau tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kau pun bersalah, Allahumma salli inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Sama saja, tanpa la ilaha illallah tidak ada gunanya salawatmu. Inilah tidak bisa dipisah antara dzikir dan salawat. Inilah tadi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal wa dzakarullaha katsira. Itu uswah Nabi. Tapi Allah nyuruhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang satu berselawat, yang satu berzikir. Dohir dan batin menyatu. Allah ada tasjidnya, Muhammad ada tasjidnya, satukan Allah Muhammad itu. Dari semua. Itulah yang katakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna. Sejak dahulu itu saling memuji, sampai akhir pun tetap saling memuji. Dialah yang awal, dialah yang dohir. Dari semua. Dialah yang nyata, dialah yang goib. Semuanya. Dialah yang batin. Maka Allah yang dulu yang sendiri, dan tetap Allah yang dulu sendiri sekarang. Maka untuk melihat Allah yang dulu yang sendiri, maka lihatlah Rasulullah yang memang dari awal hanya satu. Itulah hakikat Nur Muhammad yang diutus oleh Allah. Tadi laqad kana lakum Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka baginda Nabi tidak ada wajahnya, karena wajah itu pada saat masuk pada sipulan akan berubah wajahnya, tapi dalamnya sama. Nggak penting, bukan masalah HP-nya. Yang penting SIM card-nya. HP-nya mau Siemens, mau Cross, mau Samsung, mau merek apa. SIM card-nya sama. Tadi semua. Sahabat. Ini kejahilan kita. Tadi. Coba. Tadi semua. Sama aja kan tadi. Untuk melihat. Walaupun mata kita nggak buta. Tapi kalau tidak ada cahaya. Bisakah kita melihat? Tidak akan bisa kita melihat. Kita butuh cahaya. Itulah hakikat Nur Muhammad. Itulah yang Allah katakan di dalam kitab dalam Quran, bahwa harus ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kita. Dengan apa? Bitalkin, dengan talkin tadi. Karena talkin itulah menghidupkan cahaya tadi. Ibaratkan tadi orang yang mentalkin, maka dikatakan la tasulah illa bitaubatin nasuhi wa talkin min ahlihi. Kenapa min ahli? Di situlah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan orang abal-abal, bukan orang ecek-ecek, tapi orang yang sudah hidup tauhidnya. Sudah hidup tauhidnya, hidup menghidupkan. Yang kamil, mukamil, tadi semua. Ya. Orang inilah yang tadi. Inilah Rasulmu di zaman. Laqad kana lakum, sama apa yang kau lihat dia sama dengan kau memandang Rasulmu yang dulu adalah memandang dia sama saja. Tadi
Kenapa Anda pusingkan? Pada saat HP Anda berganti, selama di dalamnya itu Anda adalah Telkomsel, Anda ganti SIM card yang muncul nanti logonya Telkomsel kok. Ya, inilah tadi karena kita ini karena kultus akhirnya kepada sosoknya, ini kepada Allah pun dianggap sosoknya, pada Rasulullah pun pada sosoknya, pada sebelum Rasulullah itu dilahirkan, hakikat Nur Muhammad itu sudah bahkan menjadikan aslukul lil maujud, segala asal yang maujud ini, maka segala dunia ini ada karena diutusnya baginda Nabi. Hakikat baginda Nabi adalah Nur Muhammad itu tadi hakikat beliau ini sama. Maka untuk melihat dohir ini kita butuh cahaya, tapi untuk melihat dengan basyirah kita butuh cahaya hakikat Nur Muhammad tadi. Karena hanya dalam Nur Muhammad lah ada Nurullah. Hanya Nurullah yang bisa membawa kepada Allah. Hanya mampu untuk melihat Allah, hanya Allah. Yang boleh melihat Allah, hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah, hanya Allah. Yang tahu Allah, hanya Allah. Itu maksudnya. Makanya segala isi alam ini hanya tentang hakikat Nur Muhammad dari semua. Sahabat, pahami oleh kita. Maka inilah akhirnya kita agama itu dianggap bahwa inilah jadi hancur agama ini sekarang karena tadi kita mengimani kepada baginda Nabi tapi salah caranya kata di semua. Baginda Nabi dianggap wafat, baginda Nabi dianggap nggak ada, diagung-agungkan ini semuanya. Tapi padahal dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sudah ada hakikatnya, Nur Muhammadnya. Tak peduli dengan badannya tadi semua. Bahkan kemarin dalam Sirul Asrar kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, aku pun akan hancur badanku. Karena bukan badan ini, bukan Muhammad ini. Ini hanya cangkang Muhammad. Tadi semua. Tapi akan musalsal, dia akan turun terus. Nah berarti kalau seandainya hakikat Nur Muhammad ini kok sama Allah, makanya huwal awal, huwal akhir, itulah kiamat kubra. Sahabat, ya. Maka di sinilah, maka yang kedua adalah disebut masdudatul basyirah, mata hati yang terhijab, tertutup. Maka tadi harus dibersihkan, harus dibawa kepada ahlinya. Metodenya apa? Zikrullah tadi. Karena kata baginda Nabi kan segala kullu syai'in shiqala, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Tadi, pembersih hati yang wasiqalatul qulub zikrullah, pembersih hati yang kotor adalah zikrullah. Tapi zikrullahnya harus oleh Allah. Maka di sinilah ada zikir makhluk pada makhluk, ada zikir makhluk pada Allah, ada zikir Allah pada Allah. Yang benar itu hanya zikir Allah kepada Allah. Puji qadim alal qadim, puji dia kepada dia. Karena yang boleh melihat dia hanya dia, yang tahu dia hanya dia. Yang tadi katakan kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa ana ala ma alaihi kana. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Dia sekarang pun ada sebagaimana adanya dahulu. Tuh. Berarti Rasulullah yang dulu, ya Rasulullah yang sekarang. Rasulullah yang nanti. Rasulullah sebelum Nabi Adam. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau agama tidak dikembalikan, dibangkitkan semacam begini, maka inilah tadi ya sahabat. Maka kemudian dikatakan adalah mereka hidup hatinya, tapi karena kotornya cermin hatinya, tertutuplah pandangan mereka dari kebenaran. Tidak mampu melihat ma'ani dan hakiki dari semua. Karena yang bisa melihat ma'ani dan hakiki adalah ma'ani itu milik Muhammad. Ingat itu. Ya, ma'ani itu milik Muhammad. Hidupmu karena hidupnya Nur Muhammad. Melihatmu karena melihatnya Nur Muhammad. Tadi semua. Ilmumu karena ilmunya Nur Muhammad. Tadi semua. Bergerakmu karena bergeraknya Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad melihatnya karena melihat Nurullah. Melihatnya Nur Muhammad karena melihatnya Nurullah. Mendengarnya Nur Muhammad karena mendengarnya Nurullah. Hidupnya Nur Muhammad karena hidupnya Nurullah. Sementara Nurullah hidup karena hidupnya Allah. Maka melihat dengan Nur Muhammad sama dengan melihat Nurullah, sama dengan melihat Allah. Bahkan melihat orang Rasul di Janmamu sama dengan melihat Muhammad. Itulah saya bilang tadi. Kalau bagi Abah tidak akan takbir, tidak mungkin akbar Allah sebelum hadir baginda Nabi di hadapan kita. Dohir. Ini tadi semua. Ini yang dibayangkan Ka'bah, batu tadi. Allah nggak nyuruh kita, kita hanya disuruhkan arahkan kepada Ka'bah tadi. Fawalu wajhaka syatrul Masjidil Haram, bukan menyembah Masjidil Haram. Tapi yang sesungguhnya dikatakan adalah Rabb hadal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah itu. Tadi.
yang mana dia ada. Maka dikatakan qalbul mu'min baitullah. Jadikan hatimu baitullah. Kalau bisa menjadi baitullah, hadirkan Rasulullah di baitullah itu. Dengan apa? Talqin, balik lagi tadi semua. Makanya bahas dari yang berkaitan dengan sirru asrar adalah dikatakan adalah ilam annal lamaratibal madkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahlihi kama qala Allah taala wa alzamahum kalimatut taqwa. Inilah yang kata Allah. Allah yang nyuruh. Maka setelah ini kata Allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Allah yang nyuruh itu. Siapa yang berbaiat padamu ya Muhammad, siapa yang mengambil talqin padamu ya Muhammad, sesungguhnya dia berbaiat berarti berbaiat kepada Rasulullah, berbaiat kepada Muhammad, berbaiat kepada Rasulullah, berbaiat pada Rasulullah, berbaiat pada Nurullah, berbaiat pada Nur Muhammad, berbaiat pada Nur Muhammad, berarti berbaiat pada Nurullah, berbaiat pada Nurullah, berbaiat pada Allah. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Wahia kalimatul la ilaha illallah bisyartil akhdihi min qalbi takiyan nakiyan mimma siwallah la bikulla kalimatin yusma'u minal afwahil ammati wa in kana labdu wahidan. Dikatakan lakin fil makna adalah dikatakan tapawutun li'annal qalba yaji'u. Dan selanjutnya di sini dikatakan tadi inilah tentang kita harus, karena kalau seandainya mata dohir saja tidak akan bisa melihat, kalau walaupun mata sehat tidak buta tapi tidak ada cahaya tidak bisa melihat, karena melihat itu ada cahaya tadi semua. Cuma hati-hati menggunakan mata basor ini, mata di kepala ini, kita ini selalu kebalik. Kalau melihat kambing di mata kita itu kambingnya kebalik ke atas, maka mata yang ini adalah selama menggunakan mata ini kau akan tertipu terus. Maka seharusnya untuk melihat maknawi hakiki menggunakan mata basyirah, barulah nyata dia. Melihat begitu ya begitu. Tapi mata ini kebalik dia. So lihat, coba kalau Anda sekarang berhadapan dengan saudara Anda di rumah, lihatlah di mata Anda, wajah Anda itu kebalik, kepalanya nungging ke bawah. Ini tadi kornea mata itu kita itu begitu. Dari sahabat. Ya. Jadi katakan di sini katakan adalah tidak mampu melihat menyadari adalah 7 ma'ani dan 7 sifat ma'nawi pada dirinya. Hati mereka harus dihidupkan kembali dengan talqin oleh ahlinya dari orang yang hidup tauhidnya dan sudah hidup, sudah kamil mukamil dari semua. Mereka hanya melihat dengan mata yang di kepala. Nah, kalau melihat dengan mata yang di kepala, itulah sumber ketidakbahagiaan. Lihat mobil, lihat Mercy hayang, lihat hayang, lihat sawah pengen, lihat rumah bagus, orang bagus pengen. Karena melihatnya dengan mata. Selama kau pengen dengan melihat pantai ini, tidak akan wujud kepadamu apa yang kau inginkan itu. Tapi melihatnya dengan basyirah, apapun yang kau inginkan akan wujud. Nah inilah kejahilan tadi semua. Tadi. Makanya dikatakan masdudatil basyirah ini adalah bagi awamul muslim, bagi muslim yang awam. Ada 2 jenis katarak atau penghalang pada mata batin, ada disebut adalah hijabul zulmaniyah. Jadi tidak melihat itu bisa ada hijab zulmaniyah. Tadi misalnya korneanya rusak tadi. Atau misalnya dengan perkara-perkara yang sifatnya adalah jalalnya Allah. Ya, dikatakan adalah misalnya dengan hijab zulmaniyah ini adalah hijab kegelapan, kebodohan. Hijab ini mudah disembuhkan karena bisa dilihat orang lain dan dia menyadari hijab zulmaniyah itu. Saya bodoh, cari ilmu. Itu hijab zulmaniyah. Saya dagang rugi, gimana mengambil tadi. Itu hijab zulmaniyah. Hijab zulmaniyah itu adalah datang dari sifat cahaya jalalnya Allah pada dia. Mudah dikenali tadi semua. Dengan sakit, itulah hijab zulmaniyah. Semua perkara yang mudah hijab yang mudah dibersihkan, hijab yang mudah disadari baik oleh dirinya maupun oleh orang. Dia ngasih, "Hei, kamu ini." Nah, itu hijab zulmaniyah itu tadi semua. Tapi yang celaka adalah hijab nuroniyah. Ini maaf dibuat sahabat-sahabatku, para kiai, para habaib semua tadi semua. Karena merasa dirinya mulia, merasa dirinya agung. Pada siapapun merasa dirinya mulia agung dihinakan oleh Allah di akhirat. Wallah, siapapun dia. An-nasu li Adam wal Adam min turab. Dan manusia itu dari tanah kata Nabi Muhammad dan Nabi Adam tadi. An-nasu li Adam, semua manusia dari Nabi Adam, siapapun dia. Nggak ada duriat-duriatan. Makanya kata Nabi, di situlah katakan, wala fadla li arabiyyin ila zamin. Nggak ada kemuliaan orang Arab bila orang Arab. Wala fadla li aswada ila ahmar. Tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dan kulit merah.
illa bitaqwa. Taqwa, inna akramakum indallah yatqakum. Maka hati-hati bagi Anda yang punya duriah, yang bagi Anda menjadi ahli atau duriat dari ulama-ulama, dari wali-wali semua. Hati-hati Anda laisa min ahli. Ditolak oleh keluarga Anda sendiri. Ini semua. Makanya inilah, jangan bersandar kepada kayu lapuk. Tidak ada di alam dunia nih anak kolong. Oh ini anak kolong nih, aman nanti. Oh kepalamu peang. Gak ada judulnya. Hukum Allah itu mutlak. Hukum Allah itu mutlak. Ingat itu. Makanya jangan mengkultuskan manusia. Tadi semua. Karena itulah makanya hijabun nuraniyah berupa cahaya disanjung manusia, merasa berilmu, merasa tinggi, merasa mulia, merasa soleh. Inilah hijab yang tidak pernah dirasakan sebagai hijab. Orang memandangnya satu kemuliaan, dianya sendiri merasa kemuliaan, diagungkan oleh orang. Ada orang misalnya aku mursyid tadi, dengan pakaian yang luar biasa diagung-agungkan oleh muridnya, dianggap Tuhan oleh pangeran oleh tadi. Tapi tidak mampu melihat dengan basirohnya. Syirik. Maka disinilah yang disebutkan Robitoh itu benar kalau seandainya dia sudah mampu melihat Allah lewat guru mursyidnya. Bisa melihat Rasulullah lewat guru mursyidnya. Melihat guru mursyidnya, melihat Rasulullah, melihat Allah. Tapi kalau tidak mengerti ilmunya, syirik. Apalagi yang keduanya adalah kepada gurunya sendiri tadi. Terjadilah hijab nuraniyah. Merasa mulia. Waduh. Akulah tadi pemilih. Akulah tadi. Pilih Anies. Akhirnya timbullah kayak begitu. Kan tadi. Timbullah hijab julmania. Hijab julmania. Kebodohan. Di semua. Tidak mampu memandang yang dipandang dengan basor. Mana yang dipandang dengan basyirah. Tertutuplah penglihatan batinnya. Tadi. Ada kan orang yang begitu. Bikin video suruh pilih seseorang. Pemilihannya aja belum. Nah tadi karena ada hijab julmania di semua. Hijab nuraniyah yang keagungan, kemuliaan yang dirasakan olehnya, disanjung oleh manusia. Padahal sesungguhnya sanjungan manusia adalah yang menginjak-injak dirimu. Itulah sahabat, kenapa lihat? Kalau Anda ziarah kepada negara manapun, di Sam, di Syria, di mana semua. Aulia Allah itu makamnya ada di gunung-gunung. Lihat di sini Cikunul, Anda harus capek-capek naik. Lihat di Godebag, di semua, naik ke atas. Lihat di Gunung Jati, itu sebetulnya dulu di gunung. Abah Sepuh itu Godebag itu dulu cuma sendiri. Itu udah naik dari mulai bawah Tasik itu naik ke atas. Cikunul sama Sunan Muria, semua tadi. Semua mereka karena nggak mau dituhankan oleh manusia. Karena dituhankan oleh manusia, dianggap manusia suci, dianggap manusia mulia. Inilah tadi semua. Bahkan Nabi dalam sebuah hadisnya pun mengatakan, melarang kita mengkultuskan beliau. Mencintai beliau adalah dengan mengamalkan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau contohkan. Bukan mengagung-agung jasadnya atau mengagung-agung keturunannya. Ini kesalahan tadi semua, ya, yang harus kita luruskan tadi semua. Ini hijab nuraniyah dengan ilmu sehingga ia diagungkan, merasa mulia, ahli ibadah, ahli ilmu. Hijab ini sulit disembuhkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak merasa ini sebagai hijab. Dia merasakan itu sebagai kemuliaan. Dia menerima manfaat dari kemuliaan itu. Di mana murid-muridnya memberikan ampau kepadanya. Ini akhirnya makin lama, makin teballah hijab nuraniyah pada dirinya. Makin lama. Hijab berupa cahaya. Tidak disadari sebagai satu hijab. Tidak disadari sebagai satu penyakit. Padahal itu penyakit yang lebih dari penyakit. Karena pada dasarnya tadi oleh Syekh Athaillah dikatakan oleh Syekh Athaillah tadi, yang udah katakan tadi. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semuanya itu mati. Siapa yang mulia itu? Yang mulia itu hanya Allah. Tadi. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Karena menempelnya Allah di situ. Tapi kalau dia merasa bahwa kemuliaan itu dirinya, bukan Allah, celaka dia. Tapi kalau dia menyadari bahwa kemuliaan itu adalah Allah, maka dia harus menjadi manusia yang bangga dan yakin karena yakinnya Allah. Ingat, makanya itulah kenapa Gus Baha pernah mengatakan, saya ini nggak sombong, tapi saya ini alim, saya ngerti, saya harus menunjukkan bahwa saya ini ada. Kalau beliau adalah menyadari itu adalah ilmu Allah, benar apa yang disampaikan Gus Baha. Tapi kalau seandainya apa yang disampaikannya itu adalah karena dia ilmunya ilmu dia, keyakinannya keyakinan dia, itu gagal Gus Baha. Atau siapapun dia menyampaikan ilmu itu adalah harus penuh dengan keyakinan, hakul yakin.
Karena basyirahnya tadi, manusia melihat tadi, ada yang disebutkan dengan su'aul basyirah, melihat hanya 10%. Ada yang disebut dengan ainul basyirah, melihatnya 50%. Ada dengan hakul basyirah, melihatnya 100%. Udah, kalau kata dia, ini sekali nangka. Kata orang bawa cempedak, enggak, ini cempedak, nangka. Tapi bagi orang yang ainul basyirah, ataupun yang syu'aul basyirah, pada saat dia pegang nangka, karena bulunya sama, rupanya sama, wanginya mirip. Mas, ini bukan nangka, ini cempedak. Dia mulai ragu. Benar ya? Ini tadi semua. Tapi bagi orang yang sudah hakul yakin, kalau kata dia, ini nangka, di bawah cempedak, tetap ini nangka. Sejuta kalau mengatakan ini cempedak, tetap nangka. Cek aing nangka. Itu hakul yakin ngaran. Jadi orang yang menyampaikan hakul yakin itu bukan sombong. Tadi adalah menyampaikan dengan penglihatan basyirahnya. Karena melihat dia nangka adalah nangka. Melihat cempedak adalah cempedak. Melihat kucing adalah kucing. Tapi bagi orang digoyangkan sedikit antara kucing dan kelinci, udah bingung. Inilah yang melihatnya adalah dengan syu'aul basyirah. Apalagi kalau tadi terjadi hijab pada dirinya. Ya tadi kan. Maka kita lanjutkan. Hijab nuraniyah ini sahabat adalah hijab yang tidak pernah dirasakan sebagai hijab. Maka hati-hati buat sahabat. Jadi ustadz, jadi ajengan, jadi kiai. Apalagi punya pondok pesantren tadi. Merasa diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang tadi semua. Hati-hati. Inilah merupakan jebakan-jebakan yang menghancurkan diri kita di hadapan Allah. Ingat. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua mati. Adanya sesuatu. Ilmunya karena ilmu Allah. Segalanya adalah milik Allah. Maka disitulah. Pada saat kita mengambil manfaat itu. Maka hancurlah kau di hadapan Allah. Tadi semua. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita ya. Hijab tidak disadari oleh yang bersangkutan karena merasa mulia. Padahal di dalam kacamata Allah hijab itu sama buruknya dengan bahkan hijab nuraniyah lebih buruk. Karena si pelakunya tak menyadari bahwa dia melakukan melakukan kesalahan tadi semua tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah su'aul basyirah adalah tadi udah kita bahas tentang penglihatan untuk salikin, yaitu orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Tadi yang Abah sudah bahas sebetulnya, biar sengaja Abah ulang lagi. Jadi su'aul basyirah ini adalah penglihatan adalah untuk salikin orang yang sudah menjadi seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah, belajar berjalan menuju Allah, habis ditalkin itu disebut salik tadi semua. Itu pun sudah hebat. Pada saat ditanamkan kalimatut taqwa, kata Allah wa alzamahum kalimatut taqwa, itu perintah Allah. Maka sudah mampu dia 10% melihat. Oh ini benar ya, ya salah ya. Ya benar ya, ya salah ya. Ini. Tapi dengan 10%. Tapi 10% sudah penglihatan Allah. Penglihatan Nur Muhammad. Itu sudah baik untuk membimbingmu, mengajakmu. Tadi semua. Ya. Nah kemudian su'aul basyirah adalah golongan mubtadi. Sementara ainul basyirah adalah untuk golongan mutawassyid orangnya. Maka yang selanjutnya adalah tentang ainul basyirah tadi. Ainul basyirah adalah penglihatannya adalah sudah 50% adalah hasil pengembangan dari syu'aul basyirah setelah mendapatkan talqin, kemudian dengan proses dzikir dia bersihkan tadi azujajahnya, tadi kataraknya dibersihkan pelan-pelan dengan illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dibersihkan tadi semua. Maka naiklah dia kepada ainul basyirah semua tadi. Penglihatan Allahnya sudah naik 50%, maka sudah mulai nampak di hadapan dia rahasia. Dia mulai istirahat. Oh ternyata sama aja. Rajin tidak menambah rezekiku, malas pun tidak berkurang rezekiku. Dia sudah paham di situ. Tadi semua. Ya. Dia sudah paham mana itu rezeki madmun, mana rezeki maksum, mana rezeki mamluk, mana rezeki mau'ud. Dia sudah bisa membedakan tadi semua. Bahkan akan datanglah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datanglah rezeki-rezeki yang di luar perkiraan dia semua. Rezeki yang datang di luar rencana dia. Rezeki bukan pada tempat di mana dia menyiapkan ikhtiar di dalamnya. Tadi semua. Sehingga dia mulai nyadar, kalau begitu cicing oge datang duit, cicing oge rezeki datang, ngapain gue capek-capek? Itu mulai. Artinya dia sudah mampu ainul basyirahnya itu sampai kepada ainul yakin tadi semua.
mulailah dia tadi kemudian yang keempat adalah hakul basyirah untuk muntahi atau wasilin, adalah untuk orang yang sudah sampai kepada Allah. Itulah yang disebutkan dengan orang itu yang sudah sampai kepada Allah. Maka manusia kan dibagi, ada rogibin, ada muridin, ada abidin, ada muridin, ada salikin, tadi semua. Baru sampai yang ketiga yang terakhir, wasilin, arifin, muqarrabin. Nah, kalau sudah wasilin berarti orang itu akan naik, tetap masih ada makom lain. Wasilin, arifin, muqarrabin, tadi semua. Nah, sahabat, mungkin ilmunya kayak kompleks. Tadi sesungguhnya dalam prakteknya mudah. Kalau Anda tidak bisa sampai dengan Anda, bersamalah orang yang sampai. Karena kata baginda Nabi, bersamalah Allah. Kalau tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Artinya, sekelas kita ini harus tahu diri. Lebih baik gabung dengan rombongan bus yang dipimpin oleh orang yang tahu jalan, orang yang sudah kesana bolak-balik, sudah tahu. Kita cukup tidur saja sebenarnya, kata di semua. Nah ini ya syukur-syukur kalau seandainya Anda pun adalah tadi ya. Jadi pilihannya jadi penumpang ataukah kita. Jadi yang disampaikan oleh Abah ini adalah ilmu bagi mereka-mereka yang tidak mau mengambil guru mursyid untuk membimbing rohaninya, kata di semua. Atau dia udah tahu matanya katarak tapi tidak mau kepada dokter mata, tadi semua. Ya silakan. Anda terus mencari rezeki dengan mata tertutup, tadi semua. Gagah yapakan, tadi semua. Makanya lihat Anda lihat ulama-ulama, syekh-syekh tadi mereka tidak kakalapakan, tadi semua. Kenapa? Karena nampak semuanya, tadi semua. Tapi bagi Anda yang katarak tapi tetap dan Anda istiqomah tidak mau membersihkan katarak itu, tidak mau bergabung dengan orang yang sudah ada di situ, tidak mau membersihkannya tadi, ya berarti Anda akan capek dalam hidup itu saja. Makanya tadi dalam Muqaddimah Abah mengatakan penyebab manusia tidak bahagia baik di dunia maupun di akhirat adalah tidak mampu musyahadah pada Allah. Kenapa tidak mampu musyahadah pada Allah? Tadi karena ada kebutaan pada basyirah kita semua. Kenapa terjadi buta? Yang kedua, pertama tidak adanya cahaya Nur Muhammad yang ditanamkan. Karena di dunia pun Anda untuk melihat butuh cahaya. Yang kedua, sudah ditanamkan cahaya Nur Muhammad adalah talqin, tapi dikirnya kedua. Dikirnya malas tadi semua. Tadi sehingga tidak naik dari syu'ul basyirah, naik kepada ainul basyirah, barulah sampai kepada hakul basyirah tadi semua ya. Inilah makanya, nah untuk dalil-dalilnya sahabat, maka dalam Al-Quran Abah sering sampaikan bahwa innal Qur'ani sab'atu butunin. Sesungguhnya Quran itu adalah mengandung 7 makna, 7 lapis makna. Nah, untuk yang disebutkan dengan syu'ul basyirah ya, dalilnya adalah firman Allah ya. Allah adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu adalah Allah mengatakan Allah itu dekat. Fa inni qarib. Nah, ini bagi orang yang sudah golongan salikin tadi, golongan syu'ul basyirah, sudah merasakan kedekatannya dengan Allah. Walaupun dia belum melihat Allah yang begitu nyata, tapi dia sudah mampu melihat makhluk seluruhnya, dunia dan isinya. Meyakini bahwa ada penciptanya. Maka tadi, itulah yang kita udah bahaskan kemarin tadi. Beda orang yang melihat makhluk melihat Allah, dan melihat Allah melihat makhluk. Ya, kita sudah jelaskan di hikmah yang dikatakan dalam hikmah inilah ya, satana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Tadi. Kemudian al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi. Wal istidlalu alaihi min adamul wusuli ilaihi. Tadi semua. Jadi karena tidak adanya wusul pada Allah. Maka disinilah beda antara orang. Nah, orang yang dalam syu'ul basyirah adalah melihat makhluk, melihat Allah. Tapi orang yang sudah ainul basyirah melihat Allah, melihat makhluk. Yang pertama lihat telur, lihat ayam. Tapi yang kedua udah lihat ayam, melihat apapun ayam. Walaupun ada telur, pasti ayam yang dilihatnya. Karena mustahil ada ayam tanpa telur. Tadi semua. Maka inilah perbedaannya. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi
al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Tadi semua. Ini sahabat ya. Jadi ini firmannya. Ini termasuk golongan soal basyirah. Ayat yang kedua bagi syu'ul basyirah adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, aku lebih dekat padamu, bahkan lebih dekat antara urat leher dan uratnya. Tadi. Inilah derajat ilmu yakin. Keyakinannya tumbuh dari firman-firman Allah yang sampaikan. Tapi belum sampai berhakul yakin. Kemudian katakan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini juga menunjukkan ayat bagi orang yang su'ul basyirah. Tadi. Dalil lah, menjadikan dalil pada dia. Dari semua. Kemudian Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya bahwa dimanapun kau berada. Sausap saigal. Tadi semua. Di WC, jeng Allah. Kersolat, jeng Allah. Tadi semua. Maka kenapa resep nonton bola, Cik Abah juga. Saya resep senang nonton bola kemarin. Pemain walau sebanyak itu tetap yang main satu. Hidupnya pemain bola itu satu. Tadi. Segalanya. Coba ya. Ada bola yang tendang karena dibuat oleh yang hidup. Ada rumput, hidup rumputnya itu semua. Ada lapangan dibuat oleh yang hidup. Semua hidup. Jadi yang main bola itu cuma satu, hidup. Yang menang yang hidup, yang kalah pun yang hidup. Tadi semua. Ya, kalau seandainya memahami bahwa sesungguhnya yang dikatakan adalah kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa ana ala ma'alaihi kana. Dahulu Allah ada dan tidak sesuatu pun bersamanya, dan sekarang pun Allah sendiri juga, tidak ada lagi yang lain. Jadi jangan dikira tadi ini kita ini suka kepedean dengan Allah ini. Bahkan udah begitu kurang hajar lagi pada Allah. Dia jajah Allah tadi semua. Dia nggak ngerti Allah, dia seenaknya tadi. Allah dianggap sebagai makhluk tadi semua. Bahkan maaf nih, saya khawatir sekarang ini orang Islam, Allah itu dianggap sebagai punya jirim dan jisim. Dianggap arod Allah itu tadi semua. Padahal itulah Imam Asy'ari itu mengatakan, Allah sendiri mengatakan Allah itu adalah laisa kamislihi. Allah sendiri. Kalau udah laisa kamislihi berarti Allah itu nggak mirip manusia, nggak punya makhluk. Tadi yadullah bukan tangan Allah, tapi adalah kekuasaan Allah. Allahu sami'un basir, penglihatan tanpa usah menggunakan mata. Maka maha melihat, maha mendengar, maha berilmu, semua maha itu tidak membutuhkan alat. Ini pahami oleh kita. Ini tadi, kenapa orang masih berdoa kepada ya Allah? Itu tadi, berarti kalau sudah ngomongin Allah ada jihad, ada arah yang dituju atas, bawah, depan, belakang, berarti dia itu belum memahami hakikat Allah, wujudnya Allah, wujud hakikinya Allah. Tadi semua. Wujud hakikinya Allah tidak bisa ditunjuk dengan jari. Tadi semua. Tidak bisa dijilat dengan lidah. Tadi semua. Tadi ya. Inilah. Maka dikatakan lagi oleh Allah pada wallahu syahid ala ma taf'alun. Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Kalau Allah menyatakan melihat, mendengar, berarti Allah mengetahui segala urusan kita. Itulah kemarin banyak hikmah tadi. Kenapa harus berdoa? Allah tahu kau urusanmu. Allah tahu kamu lagi butuh uang. Allah tahu kamu punya hutang. Allah tahu. Karena segala apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari Allah. Jangankan Anda, daun jatuh pun tidak lepas dari hukum Allah. Allah tahu jatuhnya segala sesuatu. Itulah Allah Maha Sempurna. Allah adalah kulliyun, juz'iyun, sempurna. Kulliyunnya Allah tahu, zuznya adalah tahu. Seperti Allah menciptakan kita. Allah tahu berapa kromosom kita, berapa DNA kita, berapa liter darah kita, berapa bulu halis kita, berapa bulu kemaluan kita, bulu janggut, bulu semua Allah tahu, zuz dari semua. Nah, haruskah kita ingatkan Allah yang memahami segalanya? Nah, inilah hijab-hijab yang timbul ini karena kebodohan ini. Karena engkau tidak memahami hakikat Allah yang sesungguhnya. Sehingga anggaplah Allah itu tadi seperti makhluk, tadi punya jirim, punya jisim, punya sosok, duduk di atas aras, memimpin malaikat. Saya kayak Jokowi memimpin menteri, itu kebodohan yang luar biasa. Kan tadi katakan, kana Allahu ala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana alama. Dulu Allah itu sendiri. Kok kenapa ada Jibril? Ada Mikail? Ada Israfil? Ada Ijrail? Apa bedanya dengan badan Haji Asep? Ini Haji Asep. Ini apa? Tangan Haji Asep. Bukan Haji Asep, tapi tangan Haji Asep. Ini apa? Telinga Haji Asep. Ada mulut Haji Asep. Ada hidung Haji Asep. Ada mata Haji Asep. Ada jantung, limpa, paru-paru Haji Asep. Tapi bukan Haji Asep. Tapi tidak terpisah dari Haji Asep. Demikianlah Allah. Allah sendiri. Tidak ada yang menemaninya.
Itu tadi sahabat. Allah dari awalnya juga sendiri, tidak ada lain yang lain selain Allah. Sekarang pun Allah tetap sendiri, tidak ada lain yang selain Allah. Pahami oleh kita, inilah harus matang tauhid kita ini. Kalau tidak matang tauhid, maka ibadah kita ini apa tadi ya. Inilah sahabat yang harus kita pahami ya. Maka dikatakan Allah merasa, jadi orang yang sudah itu insya Allah akan beradab pada Allah, baik dohirun wa batinan, dohirnya batinnya dia akan beradab pada Allah ya. Contoh bahwa kita ini adalah beradab pada Allah secara dohir tadi semua, kita akan segera pada saat Allah memanggil atau Allah melarang. Kalau kata Allah datanglah, maka datanglah segera. Kalau kata Allah jauhilah dengan segera. Itulah artinya ketaatan dohir dari semua. Maka seberapapun Anda mengenal Allah, tapi ini tidak ada ketaatan dohir, beradab dohir dan batin, berarti memang belum apa-apa. Dan gitu semua. Masih jauh ketaatan kita ini semua. Contoh adalah beradab dengan batin adalah ikhlas. Tadi semua. Ikhlas adalah melakukan, tidak menuduh Allah dengan perkara-perkara yang suudon, perkaya. Jadi jangan pernah sekali-kali pun wahai sahabatku menuduh Allah. Kau dagang rugi, kau anggap bahwa rugi itu adalah buruk di matamu. Tidak. Tidak ada perkara yang buruk yang Allah berikan pada kita. Semuanya baik. Kalau dagang rugi, kalau dari Allah baik. Karena kau diuntungkan, maka kau akan mendapatkan, dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat itu. Atau yang kedua, rezeki yang kau dapatkan dari keuntungan itu, malah kau dibuat beli mobil, mobilnya nyuksruk. Kau tidak paham mana yang baik menurut Allah dan mana baik menurut hawa nafsumu. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi baik menurutmu tapi buruk menurut Allah. Boleh jadi buruk menurut Allah tapi baik untukmu. Jadi silakan memilih yang baik untukmu tapi buruk menurut Allah, ataukah yang baik menurutmu tapi buruk menurutmu tapi baik menurut Allah. Dagang rugi buruk menurutmu, tapi kalau baik menurut Allah, insya Allah ada dagang lain yang lebih menguntungkan. Ya, inilah yang harus kita pahami. Jadi tidak ada yang buruk dari Allah. Maka disinilah kita tidak boleh, kita harus punya adab batin. Adab batin itu salah satunya adalah tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang sudah ainul basyirah, dia akan mengurangi adapun ada ainul basyirah atau nurul ilmu atau ainul yakin, orang ini sudah banyak terbuka dari sudah mulai banyak terbuka tapi belum sempurna. Ada golongan mutawasyid, kegiatan-kegiatan duniawinya sudah mulai dikurangi. Keyakinan dia pada gerak sudah mulai berkurang. Dia yakinnya sudah pindah kepada Allah, tawakalnya pelan-pelan. Dia tahu bahwa segalanya walaupun 1.000.000 kali dia merencanakan, maka dalam hikmah yang keberapa, kau usahakan kayak apapun, kalau Allah tidak buat untukmu di saat itu, di waktu itu, maka tidak ada apapun yang kau perjuangkan. Ingat itu ya. Jadi adanya sesuatu setelah kau berjuang, karena memang Allah adakan untukmu, bahkan jauh sebelum kau berikhtiar, bahkan jauh sebelum kau diciptakan, sudah Allah ciptakan di ajalmu. Jadi pada saat kau berikhtiar kemudian ada hasil, sesungguhnya itulah memang bagianmu dari Allah yang sudah Allah rancang sejak kamu bahkan belum diciptakan. Pahami itu. Nah itulah ada rezeki madmun, rezeki yang tidak bertambah dengan rajin, rezeki yang tidak berkurang dengan malas. Itu tadi semua ya. Tapi manusia adalah susah dengan rezeki mamluk, karena dia bukan mencari kebutuhan, tapi yang susah manusia itu adalah memenuhi keinginan hawa nafsu. Inilah Kang Haji bilang tadi, kalau tidak mengenal dirinya, akhirnya dia bertuhankan hawa nafsunya. Dia akhirnya kalau penglihatannya bukan basyirah tapi dengan basor, apa yang dia lihat dia inginkan, itulah tadi semua. Maka menjadilah neraka dalam kehidupan ini. Neraka dan surga itu adalah tergantung cara pandangmu kepada dunia ini. Kau melihat dengan basyirah, dunia ini pun sudah surga. Tapi kau jadikan melihatmu dengan basor, dunia ini pun sudah menjadi neraka kepadamu. Neraka segala keinginan, hasrat yang tidak bisa kau penuhi tadi semua. Ya, tadi. Maka inilah tadinya terbukanya matahari, kegiatan dikatakan nampaknya bagi dia nyatanya Allah, berkuasanya Allah, dan nyata bagi dia ketidakberdayaannya makhluk. Kemudian dengan terbukanya mata hati, lebih separuh nampak kemutlakan kekuasaan Allah dan tidak adanya makhluk. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah udah firman yang kedua adalah kepada ainul basyirah. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Tadi beda dengan yang syu'ul basyirah. Dari semua ya, dari semua. Mari dikatakan pada Allah dalam kisah perang Badar,
Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Ya Muhammad, sesungguhnya yang melempar pasir itu bukan kamu tapi aku. Tuh. Orang yang kedua ini, maka perang Badar ini contoh adalah baik dari Allah. Jangan kau bersandar pada modal, jangan bersandar pada ilmu, jangan bersandar pada kekuatanmu. Pada saat baginda Nabi perang Badar, menghadapi 1.500 pasukan Abu Jahal, Nabi hanya 300 dalam keadaan saum, dalam keadaan lemah. Disitulah keyakinan ditumbuhkan, sesungguhnya tidak daya dan kekuatan bagiku ya Rabb, engkaulah segalanya. Maka disitulah Allah, sehingga datanglah firman Allah, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Nah, kita pun bisa sama, sahabat. Jangan bersandar pada modal, jangan bersandar pada bank, apalagi pada bank emok. Dari semua. Semakin kau bersandar pada bank emok, semakin susahlah hidupmu. Karena itulah merupakan pintu gerbang kesusahan dalam kehidupan. Inilah kebodohan tadi semua. Inilah sahabatnya, makanya itulah yang sahabat katakan tadi, kata baginda Nabi. Kalaupun manusia sepakat untuk menolong musuh dunia ini, tapi kalau Allah nggak izinkan, tidak ada manfaat dari manusia. Kalau manusia itu sepakat seluruhnya untuk membuat dirimu madarat, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak ada manusia yang bisa memberikan madarat padamu. Jadi nggak usah datang ke dukun, datang ke ahli hikmat, nggak usah. Sandarlah pada Allah, sandarlah, percayalah Allah mengetahui apa yang lebih dan kurang dari dirimu tadi semua ya. Maka kalau seandainya itu sudah terjadi, maka berarti iman orang itu sudah baik, tawakal orang itu sudah baik, ikhlas orang itu sudah baik. Itulah berarti segala urusannya akan pindah diurus oleh Allah. Dan itulah orang-orang yang dipanggil oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah diundang oleh Allah, disiapkan karpet merah, disambut oleh malaikat. Hidup di dunia pun sudah dipanggil oleh wahai hambaku, pulanglah kekasihku, pulanglah muhrimku. Tadi aku rindu padamu. Oh. Karena yang rindu pada Allah pasti dia pun rindu Allah. Yang merindukan Allah yang rindu pada Allah. Allah rindu kepada orang yang merindukan Allah. Maka inilah tadi pada Ustaz, sampai kepada hakul yakin tidak lagi dunia ini indah di matanya. Karena basornya sudah buta, basirohnya lah yang nampak. Pada saat basiroh yang sudah terbuka, nampaklah alam malakut, alam jabarut kepadanya. Nampaklah jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus kepadanya. Maka semuanya tidak ada. Apalah artinya dunia ini? Apa artinya ada BCL? Apa artinya Luna Maya dibandingkan kecantikan di alamul malakut, alamul jabarut? Apalah artinya Mercy, apalah artinya segala Lamborghini, dan semuanya tertutup dengan keindahan Allah, keindahan Nur Jamalillah, keindahan yang penuh dengan kesempurnaan, sahabat. Ya. Jadi itu ya sahabat ya, bagi ya sebagai penutup dari Abah bahwa katakan setelah itu sempurnanya tauhidnya, marifat asma afal sifat dan zatnya hanyalah Allah. Allah semua dari semua. Maka dia akan naik ke maqamul baqa di situ. Kalau dia memandang pada Allah, tidak melupakan makhluk, dan kalau memandang pada makhluk, tidak melupakan makhluk. Syuhudul kasyrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasyrah. Ini semua. Ya. Maka disitulah yang bako melihat pada yang bako. Bukan kita yang fana melihat pada yang bako. Mana bisa yang fana melihat yang bako? Ya hanya yang bisa melihat yang bako adalah yang bako. Untuk melihat yang kodim hanya yang kodim. Maka pujinya adalah puji kodim alal kodim. Zikirnya zikir kodim kepada yang kodim. Zikir al-haq kepada al-haq tadi semua. Zikir dia kepada dia. Yang tahu dia hanya dia. Yang bisa melihat dia hanya dia. Yang bisa mendengar dia hanya dia. Yang bisa melihat dia hanya. Yang bisa membawa dia kepada dia hanya dia. Inilah sama. Sempurna tauhid tadi semua. Disitulah dia manusia di alam dunia ini akan sudah tidak lagi ada lagi yang dia butuhkan. Tidak lagi yang dia takuti tadi semua. Inilah dikatakan ala in auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Sesungguhnya para aulia Allah la khaufun. Semuanya urusannya sudah diatur. Bagaimana dia takut? Kalau yang mengaturnya maha sempurna. Tidak ada lagi ketakutan. Ketakutan dia hanya pada Allah. Dari semua. Ya, dia udah tenang. Jadi ya. Jadi inilah. Jadi ainul basyirah, syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Syu'aul basyirah, dirimu hanya 10%. Allah 10%, dirimu lah 80%. Ainul basyirah, dirimu adalah 50-60%, Allah 60%, dirimu 40%. Itu sudah baik ainul basyirah. Hakul basyirah Allah semua. Maka pandanganmu terhadap dunia ini sudah buram. Dunia ini menjadi abu-abu, dunia ini menjadi kelihatan neraka di hadapannya. Sahabat tadi ya.
sahabat ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa Abah sampaikan ya. Maka tauhidnya adalah tak ragu karena melihat dengan penglihatan yang bako, bukan penglihatan yang panah. Tak bisa melihat yang bako hanya dengan yang bako tadi semua. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi adalah kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam setelah umur kita adalah selama ada hayat, teruslah kita semua. Abah saya sampaikan pada teman-teman yang di Medan, yang di mana, carilah guru-guru yang berilmu mursyid di sana tadi semua ya. Nah, syukurlah kalau seandainya Anda punya mursyid yang masih hidup, silakan tadi gabunglah di sana tadi semua ya. Dan bagi orang TKN, kita tetap mursyid kita pengersa Abah, tapi gurumu kau bisa belajar dari murid pengersa Abah tadi ya, semua tadi ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada Abah pribadi. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf ya, Ustaz Fadel ya. Nuhun sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.